Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran kimia lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Bahkan kepada saudari Risna untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Risna yang telah memimpin doa. Sebelum kita beranjak ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Ismi Nurul Insani. Hadir. Lalu Risna Rahayu. Hadir. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita membahas materi pada minggu ini, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi di minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat materi di minggu kemarin itu apa? Ingat. Oke, apa? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Saya. Mangga Ismi. Materi minggu kemarin yaitu tentang struktur molekul kimia, itu untuk memprediksi bentuk molekul suatu senyawa dapat menggunakan teori domain elektron dan teori hibridisasi. Oke, bagus Ismi, sudah memahami mungkin ya mengenai materi di minggu kemarin. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar materi di bab selanjutnya. Apakah ada yang tahu materi hari ini materi apa? Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum Ibu membahas konsep materinya, kalian silakan untuk menonton video terlebih dahulu. Anak-anak, video ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bisa kalian lihat di sini ada seekor buaya yang sedang memangsa belut listrik. Siapakah yang akan mati, buaya ataukah belut? Nah, ternyata yang mati adalah buaya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena belut yang dimangsa oleh buaya adalah belut listrik yang akan menghantarkan listrik kepada buaya yang akhirnya buaya tersebut mati. Oke, dari video tadi, adakah yang bisa menjelaskan atau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Oke, Risna silahkan. Jadi dalam video tadi terlihat buaya memangsa belut listrik, tapi yang matinya buaya karena belut listrik bisa menghantarkan listrik ke buaya yang mengakibatkan si buaya itu mati. Oke, bagus Risna. Ya, di sana meskipun buaya tubuhnya besar, terus mempunyai gigi yang tajam, tapi tetap saja dia mati karena tersengat listrik oleh belut listrik. Nah, kejadian itu akan dibahas pada materi kali ini dan berkaitan dengan materi kali ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Oke anak-anak, untuk kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Lalu untuk tujuannya yang pertama itu untuk menganalisis kejadian yang berhubungan dengan elektrolit, lalu menganalisis sifat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan yang terakhir kita bisa mengelompokkan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai konsep dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit ini adalah suatu larutan yang bisa menghantarkan listrik, karena suatu senyawa kimia itu bisa menghantarkan listrik karena terjadinya peristiwa ionisasi. Apakah ada yang tahu peristiwa ionisasi itu apa? Tidak. Nah, untuk peristiwa ionisasi itu adalah penguraian senyawa kimia menjadi ion-ion sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini untuk larutan elektrolit terbagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nah, untuk larutan elektrolit kuat ini terionisasi sempurna gitu. Jadi ketika NaCl terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, terionisasi sempurna menjadi ion-ion. Di sini ada kation dan anion sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan untuk elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian, artinya masih ada yang berbentuk molekul. Contohnya di sini kan CH3 COOH.
Nah, ketika terionisasi menjadi CH3, COO- dan H+. Nah, di sini ada CH3COO- yang masih berbentuk molekul gitu, bukan ion, sehingga hanya terionisasi sebagian. Nah, kemudian di sini ada larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan non-elektrolit ini sama sekali tidak terionisasi. Jadi, ketika dilarutkan dalam larutan berair, senyawa ini tidak terionisasi. Jadi, ketika C6H12O6 dilarutkan dalam larutan berair, dia akan menjadi C6H12O6 lagi gitu, tidak terionisasi, akhirnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, Ibu akan memberikan sebuah video mengenai uji coba dari kedua larutan ini. Kalian bisa menonton videonya dan nanti dilanjutkan dengan pengisian lembar kerja yang telah Ibu siapkan. Pengujian terhadap air garam menunjukkan lampu menyala terang dan banyak gelembung gas pada elektroda. Pengujian terhadap asam cuka menunjukkan lampu tidak menyala dan ada gelembung gas pada elektroda. Sedangkan pengujian terhadap air gula menunjukkan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas pada elektroda. Cukup jelas teman-teman? Mengapa bisa demikian? Begini penjelasannya. Air garam dapat mengalirkan arus listrik karena NaCl dalam air terionisasi sempurna, menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Reaksi ionisasi yang terjadi pada air garam, NaCl menjadi Na+ plus Cl-. Adanya ion Na+ dan ion Cl- yang bergerak bebas dalam air adalah penyebab mengapa air garam dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektroda. Asam cuka terionisasi sebagian dalam air, sehingga hanya sebagian ionnya yang dapat bergerak bebas. Reaksi ionisasi yang terjadi pada asam cuka, CH3COOH setimbang menjadi CH3COO- plus H+. Oleh karena itu, lampunya mati, tetapi masih terdapat gelembung gas pada elektroda. Itu gimana ya? Udah. Elektrolit. Tadi kan NaCl garam dapur. Terus non elektrolitnya gula. Nah, tadi teh tuh C6H12O6. Oke anak-anak, bagaimana sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja? Apa ada yang masih bingung dan mau ditanyakan? Masih ada yang bingung sih, mau nanya ini tuh yang di kehidupan kita sehari-hari itu apa aja sih yang bisa kita lihat, yang kita pelajari yang lebih gampang gitu. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Risna Rahayu. Nah, di kehidupan sehari-hari itu kita sering sekali menggunakan larutan ini gitu ya. Contohnya itu ketika larutan elektrolit ya. Larutan elektrolit itu contohnya adalah garam dapur. Nah, garam dapur itu adalah suatu elektrolit kuat. Jadi, garam dapur ya tentu saja dapat menghantarkan arus listrik, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk non-elektrolit sendiri, contohnya itu adalah gula.
Nah, untuk gula itu tidak dapat menghantarkan arus listrik meskipun dia terlarut di dalam air, tapi sebenarnya dia tidak terionisasi gitu secara molekulnya. Adapun untuk yang elektrolit lemah, misalnya itu ada di cuka. Kalian suka makan bakso kan pakai cuka? Nah, itu cuka itu termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Krisna, apakah sudah paham? Ya, paham Bu. Oke, selanjutnya apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk sekarang karena waktu pengisian LK-nya pun sudah habis, silakan di antara kalian, adakah yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Oke, Ismi silakan. Jadi kesimpulannya, larutan berdasarkan daya hantar listrik dibagi menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Untuk elektrolit contohnya yaitu NaCl, sedangkan non-elektrolit contohnya yaitu gula. Larutan dapat menghantarkan listrik karena mengalami ionisasi. Oke, bagus, mantap sekali ya Ismi sudah bisa mengerjakan LK-nya dengan baik. Risna, apakah jawabannya sudah sama atau ada yang berbeda mungkin dari Ismi? Sudah sama. Oke, tadi Ismi sudah menjelaskan dengan cukup jelas dan sudah baik sekali ya dalam mengerjakan lembar kerjanya. Nah, sebelum Ibu simpulkan lagi dari materi kali ini, tadi mengenai si buaya dan si belut listrik, kalian akan lihat penjelasannya pada video berikut ini. Buaya dapat mati terkena aliran listrik dari belut listrik karena pada ujung kepala belut listrik bertindak sebagai kutub negatif dan ujung ekornya bertindak sebagai kutub positif. Nah, kondisi ini berakibat pada tubuh buaya, yaitu ion positif terkonsentrasi pada bagian kepala, sedangkan ion negatif terkonsentrasi pada ujung ekor buaya. Terakumulasinya ion-ion pada tubuh buaya mengakibatkan kematian pada buaya. Oke, jadi anak-anak ya, untuk penerapan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit ini kerap kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Selain dari video tadi ya, antara buaya dengan belut listrik, penerapan dari elektrolit dan non-elektrolit ini juga ada dalam keadaan ketika kita dilanda banjir bandang dan PLN itu akan mematikan listrik. Karena jika tidak dimatikan, tentu saja akan memicu kebakaran. Nah, mungkin itu saja ya mengenai penerapan-penerapan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit ini. Untuk selebihnya bisa kalian cari sendiri gitu ya. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu bahwa sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu larutan Elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik dan untuk larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu kepada kalian. Silahkan cari sebanyak-banyaknya contoh-contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya, tetap semangat untuk menjalankan pelajaran-pelajaran berikutnya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk salah seorang memimpin. Monggo Ismi. Baik, karena pelajaran sudah selesai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Ismi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.